مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa sari al-anbiya wa likulli minhum wa sahabati ajma'in, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa bagi asyarahum basyara bil jannati mal arwah Sayyidah Khadijatul Kubra wa Sayyidah Aisyah Ridha wa Sayyidina Hasan Maulana Sayyidina Abbas bin Hamzah bin Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-Badr wal Uhud wal Nabiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Sayyidina Mahajir Ahmad bin Isa Sayyidina Ali bin Ali Khalil Qasam Sayyidina Bikram Gadda Muhammad bin Ali Ba'alawi wa jami' sadatina Ali Abi Ali wa Yusri Ibrahim wa jami' ibadillahi salihin masyarikil adi ila mugharbiha wa jami' masyayikhna biddin. Thumma khususan sahabat al-kitab al-Imam Nawawi Ad-Damashqi usul Ibrahim bi anallahi li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim ulumna fahatihim fid din wa dunya wal akhirah bi anallahu sali umurana wa umurul muslimin yahwil ahwalana jami'il muslimin sanhal bi anallahu sabarfa'ana al bala wal waba wal ghala wal hulub mazalis bitan ma dhahara minha batan ya anallahu bali maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa ludfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitab Riyadhus Shalihin ila an qala wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inni la awwal arabi ramiya bisahmin fi sabilillah wa laqad kunna naghzu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'amun illa waraqul hublah wa hadha sumur hatta in kana ahaduna la yadhamu kama tad'u syah ma lahu khaltun muttafaqun alaih. Al hublah bidammil ha muhmala wa iskanul ba wahida wa hiya wasumuru nau'ani ma'rufani min syajaril badiyah.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan, muttafaqun alaih. Wa ma'syaral aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah. Mampu kita melaksanakan solat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa, serta kita menghadiri majlis ta'lim ini, mendengar, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan perkumpulan kita dan apa yang kita lakukan di malam hari ini dari ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita, disampaikan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita dan juga keluarga kita. Allah berikan kepada kita kebaikan dan kemudahan hingga segala aktivitas kita aktivitas yang diredai Allah, aktivitas yang mendekatkan diri kita dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tambahkan di dalam hati kita, hati keluarga kita, anak cucu kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah cinta dan bertambah mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita baik dunia maupun alam barzakh maupun akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Melanjutkan di dalam pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-500. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panglima perang yang berperang melawan Persia. Peperangan yang sangat besar sampai difilmkan peperangan tersebut. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang Qadasiyah namanya. Perang yang menampakkan di situ juga karomahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang bagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan dalam keadaan beliau sakit, tapi tidak menampakkan dia sakit. Jadi disebutkan dalam kitab Futuhatul Islamiyah, waktu perang memimpin perang itu, jadi sampai difilmkan ini melawan Persia. Ketika lagi beliau memimpin perang, jumlah jauh kalah umat Islam dengan jumlah puluhan ribu melawan ratusan ribu, ribuan melawan ratusan ribu pasukan dengan perlengkapan yang luar biasa hebat, dengan pasukan ada gajahnya, pasukan berkuda umat Islam tidak banyak. Dan pada saat itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas terkena penyakit lagi. Penyakitnya apa? Badan bisulan ke lah, bisulan sikok lagi sago kita. Ini banyak. Tapi beliau
ngomong dengan orang yang dekat dengan dia, jangan juk tahu yang lain. Jadi beliau di nahan sakit, bat di tenda mendak tahu yang lain. Orang yang dekat dengan dia, dan jangan juk tahu orang. Ketika beliau keluar seperti tidak sakit, hampir nahan sakit, dengan gagah. Akhirnya beliau pada saat itu memimpin pasukan dengan nahan sakit, naik kuda. Allah dewek lagu naik kuda, tidak menampakkan rasa sakitnya. Hingga di antara itu juga perjuangan yang luar biasa. Kemudian salah satu karomah. Jadi karomahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam memimpin perang tersebut. Ketika pada saat pasukan itu menang umat Islam, orang Persia lari mereka nyeberangi sungai yang besar. Nyeberangi sungai itu tidak diinjak oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kesempatan. Naik kapal mereka, dikejar oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas beserta pasukan naik kudanya. Dengan kuda itulah berjalan pucuk banyu. Jadi jalan pucuk bismillah, jalan pucuk banyu. Tambah takut. Nah ini karomah. Jadi karomahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngomong kena ini tahayul, ngomong kena apa khurafat, bahasa-bahasa ini lagi. Karomah itu ada. Kan itu tidak mempercayai karomah. Jadi sesuatu yang luar biasa terjadi dengan orang mukmin yang istiqomah itu namanya karomah. Tapi kalau sesuatu luar biasa dari orang fasik itu adalah istidraj. Solat idak, pacak jalan pucuk banyu, ini sudah. Maka tidak standar itu tidak. Tapi tetap harus kita percaya ada yang namanya karomah dari orang mukmin. Maka kalau Al-Quran menceritakan itu karomah. Asab bin Barkhiyah, menterinya Nabi Sulaiman, pacak mindakan singgasana Siti Balqis dengan sekejap mata, kedipan, itu namanya karomah, bukan Nabi. Siti Maryam, Sayyidah Maryam ibu Nabi Allah Isa alaihissalam, goyangkan batang kumo. Batang kumo bukan batang lembeng, batang ucap, batang kelapa, baca digoyangkan. Nah ini namanya karomah. Itu jadi dalam Al-Quran menjelaskan tentang itulah namanya karomah, suatu yang istimewa terjadi di orang-orang yang beriman yang istiqomah. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diceritakan dalam hadis seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tadi mimpi masuk jalan pucuk banyu. Juga jalan pucuk banyu itu Sayyidina Ala ibn Hadrami juga ketika memimpin pasukan jalan pucuk banyu. Itu namanya karomah. Sayyidina Umar pacak nyingok jauh pasukan dari yang diutus Sayyidina Umar jauh, pacak Sayyidina Umar ngomong kedengaran wong jauh lagi khutbah. Itu namanya karomah. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi standar kebaikan tetap untuk bagi kita, jingoklah seseorang itu kebaikan itu lihat bagaimana perintah dan larangan Allah. Jadi yang aneh-aneh nih, karena kemungkinan karomah, kemungkinan juga adalah istidraj. Maka jangan jadikan standar yang aneh-aneh, jangan jadi standar. Karena zaman sekarang nih hobi yang aneh-aneh. Dengar sunnah Nabi biasa baik. Padahal ini sunnah Nabi diagungkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih. Kita tahu sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang nak mendengar satu hadis itu lama berjalan kemana-mana nak dengar hadis. Kalau itu sekarang alhamdulillah dengar, sudah dibukukan oleh ulama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menceritakan tentang Nabi.
Makanya kalau kita sekarang ini orang memperingati hari kelahiran Nabi, kita setiap saat baca hadis Nabi sama. Cerita sahabat tentang Nabi, itu tentang Nabi. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ngadakan maulid. Ya, di tengah-tengah mereka ada Nabi. Maka setelah wafatnya Nabi menceritakan, ini salah satunya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kebersamaan beliau dengan Nabi. Itu menceritakan sejarah Nabi. Maka setiap saat mereka, bahkan mereka menceritakan dengan keluarga mereka setelah wafatnya Nabi. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini, kunna dikatakan muallimu auladana siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ajarkan kepada anak-anak kami sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kami omongkan, ceritakan, kemudian kami katakan kepada anak-anak kami, hadza syarafu abaikum fafazuha, ini kemuliaan orang tua kalian, jaga ini sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka misalnya tidak di rumah-rumah mereka itu sama karena paham kalau tentang Nabi, sahabat Nabi di rumah mereka ngajarkan, menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tabi'in minta diceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya memperingati kelahiran Nabi itu sekadar sebutan, sekadar nama, sekadar momen. Karena isinya adalah menceritakan tentang Nabi. Karena sahabat melakukan, tapi ruang lingkup sahabat itu dengan keluarga mereka, dengan anak-anak mereka di rumah masing-masing menceritakan. Maka anak-anak sahabat kenal dengan Nabi dari mana? Cerita dari ayahnya, Nabi demikian Nabi. Ini salah satu ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini menceritakan tentang keadaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu warda, salah satu 10 sahabat jamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyatakan, qala inni la awwalul arabi ramya bisamin fisabilillah. Aku, kata Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, orang Arab yang pertama kali memanah, melempar anak panah, maksudnya memanah di jalan Allah. Jadi yang pertama kali memanah di jalan Allah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama memanah di jalan Allah. Kalau mana tidak di jalan Allah banyak sebelumnya. Orang berburu segala macam, jago panah dari dulu. Anak-anak kecil itu sudah baca mana. Tapi di jalan Allah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pertama kali yang memanah di jalan Allah. Dia bila menceritakan, kemudian beliau menceritakan, walaqad kunna, kami dikatakan betul-betul narzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berperang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melok berperang, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun, dak katik makanan kami, dak katik makanan, berperang dak katik makanan kami bersama. Itu jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Illa, kecuali warakal hubla wa hadza samur, kecuali ini daun-daun hubla wa samur, itu adalah daun yang di padang pasir, daun itulah makanan kan. Makan daun, berperang makan kami daun. Kalau kita lemak padang pasir itu daun apa? Ini daunnya kalau di padang pasir. Kalau kita daun masih banyak, daun jambu sedap masih. godong jambu, godong pisang masih lama dimakan. Apalagi godong ubi, lalap sedap. Ini daun pada pasir. Dia kata apa-apa yang makan kecuali itu, kata. Hatta in kana ahaduna la nadau kama tadau syah malau qultun. Yang diibaratkan kami sampai dikatakan buang air biabi itu tidak kata apa? Ya nama makan apa? Daun itu. Seperti apa?
seperti kambingnya apa? Ya, kata apa-apanya. Dia tak makan. Makan dah daun. Dia biasa sampai semek. Dah kata apa-apa ni. Lewat itu Pak. Berperang ni. Nah, lihat bagaimana mereka itu menceritakan tentang Nabi, kebersamaan mereka tentang Nabi. Mereka ni Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan ini bukan kerana mengeluh, tidak. Memberikan gambaran ini nak kami bersama Nabi itu. Berarti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kepada anak-anaknya. Ibaratnya kalau kita menceritakan dengan anak-anak kita, nah abang ni sara dulu tu. Amaklah lemah. Ada kalau dulu kata, desti kata. Serongkeng maki. Suri-suri ngumpul dulu. Kan budak main air kan tak tahu apa dia serongkeng tu. Nama serongkeng kalau kita tak tahu apa lagi. Menceritakan dia bersyukur. Menceritakan itu apa? Bukan ngeluh ketika menceritakan kesusahan dengan orang-orang yang nak kita didik untuk bersyukur. Sahabat Nabi, mereka senang bersama dengan Nabi. Itu suatu kebanggaan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan itu. Siapa yang sanggup berperang, makanan tak kata kecuali daun-daun yang mana. Jangan awak apa-apa. Sampai tadi BAB-nya kecil dah kata apa-apa. Dia kata ampun itu yang perang lewat. Kalau berperang tu berhari-hari. Namanya perlu tenaga. Tapi itulah mereka pejuang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita mencela, meremehkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka istimewa. Tak bisa kita bandingkan dengan kita. Mana ada bandingan itu. Mereka ngasuhkan itu. Kita ngasuh apa dah? Tidak. Makanya kita ni kalau kita ngeluh susah nian ini lagi. Dia gambarkan itu mereka. Berperang makan daun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ke Nabi benar doanya mustajab. Nabi tu baca nurunkan hidangan dari langit. Seperti doa Nabi Allah Isa alaihissalam. Baca untuk makan Nabi. Tapi Nabi mencontohkan dan sahabat juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ini tidak merasa susah ni yang hidup ini. Tidak kita mengutuk, tidak mengeluh. Ketika kita tahu ya Allah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi, makan daun. Kalau kita kan daun kita lemah, lalap. Daun-daunan kita, nasi ada, lauk ada kalau masih mutuk. Ini bakti kita koreksi diri kita, bandingkan dengan mereka bagaimana keadaan kita ni. Makanya tadi kita ni ada lebih umur kita sebenarnya tinggal dikit lagi, tapi kita pengen apa? Aku pengen lebih lah, pengen lagi urusan dunia, lupa lalai dan akhirat. Kalah kita dengan tekadnya umat Nabi Allah Musa alaihissalam ketika anaknya meninggal bujangan umur 200 tahun. Dia nangis sedih, dia ingat ke Nabi Musa, wahai ibu, nanti umat yang akan datang umurnya baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun umat akan datang. Ini mending 200 tahun meninggal, sedih sudah. Umat akan datang itu umurnya. Apa kata umat Nabi Allah Musa ketika mendengar penjelasan Nabi Musa, umat yang akan datang umurnya 60 atau 70 tahun. Perempuan tersebut menyatakan, demi Allah, dia kata, kalau seandainya aku jadi umat itu, aku tidak akan negakkan rumah. Aku hanya tinggal di bawah batang, bawah pohon untuk berlindung dari panas dan hujan. Selebihnya aku gunakan itu ibadah. Berapa lama? 60-70 tahun enggak? Ibadah kalau sudah selesai. Ini biar susah dah ada milik apa-apa. Ibadah kalau dah meninggal, wah,
kedudukan luar biasa, surga selama-lamanya. Nah kita yang sekarang di zaman itu sudah ada, masih bejo lain, bejo lagi, sudah ada. Bahkan di antara ada wong itu hartanya itu kalau tidak bergawi lagi dah habis sudah 7 turunan, masih juga bergawi. Kan mestinya sudah cukup. Umur sekian, duit ada sekian. Kira-kira kalau menghabiskan duit ini setiap harinya 10 juta masih ada lebih. Masih ada duit modalnya itu. Kalau umurnya umurlah 60 tahun. Umurlah 50 lah. Berarti anggaplah kalau 70 tahun tinggal 20 tahun. 70 tahun, 20 tahun. Duit banyak. Duit banyak 20 tahun. Nghabiskan duit sekian juta tiap hari itu masih ada duitnya. Tapi masih pengen nyari. Yang sudah pengen nyari banyak ngutuk pula. Saru ni ai pening pala ni. Pening pala. Duit lah ada, segala macam ada, kalau masih pening kepala. Ibadah tidak, solat tidak. Ya ke mana? Harta itu habis itulah. Yang kita makan habis, yang kita pakai juga akan musnah. Yang kita tinggalkan jadi waris. Nah itulah itu. Jadi di akhirat ditanya. Nah, makanya ini jadi pelajaran bagi kita. Beliau memberikan nasihat ini bukan beliau menyesal apa tidak, menceritakan ini kami bersama Nabi, kami berjuang bersama, bangga mereka bangga menceritakan itu, dan juga untuk memberikan nasihat kepada anak-anak mereka, menceritakan tentang Nabi kepada orang-orang yang dekat dengan mereka dan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daunan, makan daun yang ada di pohon yang ada di padang pasir gitu. Bukan daun becak kita ini. Itu ni daun kita ni luar biasa. Yang tumbuh mabitkan biji mangga apa tumbuh. Tidak niat nanam nian tu tumbuh lagi. Nah, kita masih ngutuk. Itu yang membuat kita susah tu itu. Kita mengeluh sedangkan kita banyak ni nikmat. Itulah kita tidak mensyukuri ni nikmat kufur. Maka jangan sampai kufur nikmat. Jadi cerita ke dalam bab ini menceritakan tentang bagaimana sahabat Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masukkan lapar. Susah dan tidak ada dirasukan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga Allah tambah nikmat demi nikmat. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allah maj'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad kalau kita kan nak minta lebih. Ini Nabi qutan. Apa arti qutan tu? Makan pokok. Ma yasudur romak, cukup untuk nyambung nyawa. Rezeki untuk cukup nyambung nyawa. Itu doa Nabi. Kalau kita nak pengen lebih, lebih sudah ada, pengen lagi. Jadi kalau ngomong ahli bid'ah ni, kita ni kalau doa lah bid'ah dah. Doa kita tidak sama dengan kalau orang yang ngomongkan dikit lagi tidak sama dengan Nabi. Tidak sama doa kita ni, tidak sama dengan Nabi. Nabi doa minta kecukupan baik, nyambung nyawa. Kita doa kita lah lebih, minta mobil. Allah berikanlah mobil, dah mobil yang bagus sedikit. Tak rumah, minta banyak kita ni. Lah ada minta lagi. Minta duit banyak. Ada tak Nabi berdoa itu? Nah, itu kita bid'ah. Tidak sama dengan Nabi. Kita membaca doa tidak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung beda itu. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah tidak. Yang penting doa apa terserah, doa apa. Walaupun doa kita tidak sama Nabi, tapi doa yang baik. Nah, tidak boleh dilarang Nabi. Apa doa dilarang Nabi tidak boleh? La tatmu ala anfusikum
wala ala auladikum wala ala amwalikum. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang tak boleh Nabi itu nyumpai. Jangan kamu doa ala itu namanya itu nyumpai diri kamu. Jangan kamu nyumpai anak kamu, jangan kamu nyumpai harta kamu. Itu doa ala itu arti nyumpai. Tak boleh. Jadi kalau minta segala macam itu masih boleh kategori doa, walaupun doa kita tidak sama dengan Nabi. Karena doa itu ibadah terserah, doa kapan pun doa boleh. Yang penting doanya yang baik, jangan nyumpai. Nah, kalau ada nyumpai diri dewek, sering kadang-kadang lagi buntu, itu biasanya nyumpai, ai mati baik. Nah itu lagi buntu, mati baik. Nah itu nyumpai namanya, nyumpai anaknya misalnya celaka kau, sekolah nyampak. Nah itu nyumpai tak boleh. Untuk harta apa, bola habis harta. Tidak boleh doa yang tidak baik, yaitu nyumpai. Tapi selagi doa baik. Tapi juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kenapa urusan dunia ni jangan banyak ini minta akhirat, tempat kita dan Nabi itu ngajar itu walaupun boleh. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa, itu adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dia kan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak doa itu. Minta kepada kita berikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, jauhkan dari api neraka. Doa lengkap. Dan itu Nabi banyak berdoa. Jadi boleh kita nak doa yang penting doa yang baik. Jadi di sini Nabi ngajari dunia ini bukan tempat kita. Orang-orang mulia tidak bagian dengan dunia. Justru mereka dengan keadaan mereka bersyukur. Keadaan mereka bersyukur. Alhamdulillah. Selalu mereka mengucapkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu sebaik-baiknya doa juga. Alhamdulillah juga doa. Itu juga bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering lapar, sering tak katik makan. Jadi kita membaca ni sejarah Nabi, sejarah sahabat. Ini keadaan. Jadi dari awal yang bab yang kita baca menceritakan keadaan mereka dalam urusan dunia. Mereka lapar, mereka tak ada makan, mereka berperang dalam keadaan mereka lapar. Kemudian hadis berikutnya. Nah, ini hadis ini sering diceritakan. Tapi ini kita baca hadis ini Abu Hurairah. Cerita tentang laparnya Abu Hurairah, panjang hadisnya. Ya, kita baca dan ini sering sudah diceritakan kisah ini. Tabarukan kita baca hadisnya langsung. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, in kuntu la'atamidu bi kabdi alal ardi minaju. Dikatakan Abu Hurairah, demi Allah misalnya, aku ni pernah melipat perut aku, bertumpu dengan perut aku atau melipat ke tanah daripada kelaparnya. Sakinglah lapar, mengikut saking lapar. Ini lipat perut saking lapar. Wa in kuntu la ashaddul hajara ala batni minal ju. Bahkan dikatakan aku mengganjalnya dengan batu saking laparnya. Ini yang tidak pernah kita. Ini seperti tadi Abu Hurairah menceritakan ini bukan karena beliau mutu mana keadaan tidak. Beliau di sini menceritakan tentang mukjizatnya Nabi. Bagaimana keadaan Nabi juga. Bukan beliau menceritakan karena ada hubungannya dengan Nabi. Sama seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Menceritakan karena ada hubungannya dengan Nabi. Kebersamaan mereka dengan Nabi. Jadi bukan menceritakan secara pribadi, ceritakan tentang Nabi. Maka sejarah Nabi itu tidak ada manusia yang sejarahnya lengkap seperti Nabi. Asal biografi itu lengkap seperti detail Nabi. Kalau ada orang mencatat biografi, walaupun mungkin mencatat dewek, tidak selengkap
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya lengkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai lahir, bahkan sebelum lahir dah ada cerita lengkap diceritakan. Maka kalau sejarah Nabi, orang kalau memperingatan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi itu sudah di Allah menceritakan, nabi-nabi dahulu menceritakan ini sebelum lahirnya Nabi. Jadi kalau ada menyatakan apa maulid ini bid'ah baru dibuat, Allah menceritakan tentang nabi dahulu menceritakan. Kalau bahasa orang sekarang kemasannya sama saja maulidnya Nabi, tapi Nabi belum lahir. Karena para nabi menceritakan tentang nabi akhir zaman. Setiap kitab-kitab selalu menjelaskan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa orang dahulu para nabi itu tahu tentang Nabi Muhammad? Ada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, kenal dengan Nabi, jengok Nabi, oh lainnya Nabi. Dari mana mereka tahu? Dari cerita-cerita di dalam kitab-kitab mereka terdahulu menceritakan tentang Nabi. Jadi kalau misalnya menceritakan tentang Nabi, bukan baru. Nabi belum lahir sudah diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum lahir mereka sudah bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi menceritakan. Nabi Adam menceritakan, Nabi Musa menceritakan, Nabi Nuh menceritakan tentang Nabi, sampai Nabi Isa alaihissalam menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tahu dari mana mereka tahu? Cerita daripada Nabi. Sebelum lahirnya Nabi. Mana dikatakan bahwa orang berkumpul menceritakan sejarah Nabi dianggap bid'ah. Maka baca hadis ini. Ini kita menceritakan tentang Nabi. Abu Hurairah menceritakan. Maka dikatakan aku lapar sambil nganjel batu di perut aku. Walaqad qa'attu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu. Nah suatu hari aku duduk di tempat orang yang lewat. Sering orang lewat duduk di situ lagi lapar. Kalau bayar dong ngajak makan, hampir di sini disebutkan duduk tempat orang yang lewat. Famarra bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi lewat sallallahu alaihi. Fatabassama hina ra'ani, Nabi senyum. Oh ini sahabat kalau sudah disenyumi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Kalau kita bayangkan bagaimana Abu Hurairah pada saat itu nyengok Nabi senyum. Nabi senyum itu paling disenangi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi pun lapar. Ini terasa perasaan hilang lapar. Nabi senyum. Senyum dikatakan Abu Hurairah, fatabassama hina ra'ani. Nabi senyum ketika memandang aku. Wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Nabi tahu nyingok gaya aku tahu lapar ni. Nabi tahu memandang dia apa yang ada di ayaku, wa ma fi nafsi, apa yang ada di hati aku, di diri aku. Lapar. Dari air jingwaan lapar. Kalau kita baca jingwaan air buntu dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senyum tapi Nabi. Abu Hurairah muka lapar. Tahu yang ada di hati, ngapo duduk di situ tu ngapo duduk tempat orang lewat. Maka Nabi senyum. Sumakala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala abahir. Nah, di sini Nabi sallallahu manggil Abu Hurairah abahir. Hir itu kucing. Qultu labbaik ya Rasulullah. Qala alhaq. Wa ma da fatabaun. Ilhaq gitu. Melok kata Nabi. Sini. Ilhaq melok, melok. Diajak Nabi. Maka dia fa'atba'tuhu, aku elok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala fasta'dzana fa'adzina li fadakhaltu. Dikatakan kemudian masuk, fadakhala Nabi sallallahu masuk, fasta'dzan minta izin, fa'adzina li diizinkan. Itu sahabat minta ketika masuk dalam ruangan masuk apa? Nabi minta izin dulu.
boleh tak masuk? Izinkan masuk. Pada khaltu wajada labanan fi qadah, aku dapatkan ada susu di wadah mangkok. Ada susu. Nabi ni ngajak mampir. Nabi ngajak mampir. Ada susu semangkok. Faqala, maka Nabi SAW berkata, min aina hadzal laban? Nah, dari mana susu ini? Qalu, pada yang mengatakan atau sahabat yang ada di situ menyatakan, ahdahu laka fulan. Oh, ini hadiah dari fulan atau fulana atau perempuan. Sebutkan laki-laki atau perempuan, dia menghadiahkan. Qala Abahir, panggil Nabi lagi Abu Hurairah. Ini Abu lapar gini. Panggil Nabi. Qultu labbaika ya Rasulullah. Qala ilhaq ila ahli suffah fan'uhum li. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan susu semangkok ini. Panggil Rasul ahli suffah. Ahli suffah itu orang yang tinggal di masjid, termasuk Abu Hurairah. Kata fan'uhum li. Undang mereka tu untuk aku. Undang. Ajak mereka. Qala ahlu suffa adyaful Islam la ya'una ala ahlin wala malin wala ala ahadin wa kana idza atadhu shadaqatun ba'atha biha ilaihim. Ahli suffa ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tamu dalam Islam. Mereka ini tak kata keluarga, tak kata harta, tak kata seseorang apapun. Makanya Nabi kalau misalnya ada sedekah, memberikan kepada mereka. Walam yatanawwal min hasya'an fa idza atadhu hadiyatun arsala ilaihim. Jadi Nabi ketika ada sedekah atau hadiah, selalu Nabi mengirimkan kepada mereka. Wasaba minna wa asyrakahum fiha fasa'ani dzalika. Dikatakan pada saat itu ya apapun itu diberikan Nabi SAW kepada mereka. Fasa'ani dzalika. Nah, pada saat Nabi kata Abu Hurairah, Nabi mana ni, aku merasa agak ini berat sebenarnya. Kenapa? Mang susu dikit. Bola apa Nabi nyuruh undang 70 lebih dia kata. Maka fagultu, aku katakan, wa ma hadzal laban min ahli suffah kuntu ahaku an usiba min hadzal laban syarbatan atagawwa biha fa ja'u wa amarani fa kuntu ana untihim wa ma asaya blughuni min hadzal laban wa lam yakun min ta'atillah wa ta'ati rasuli buddun fataituhum fada'utuhum. Dia katakan Abu Hurairah ngomong, dia kata aku berharap susu itu macam untuk aku baca nganjal perut untuk jadi kuatlah semangkok. Undang sebanyak itu. Kalau dikatakan Abu Hurairah kan juga ngomong, kalau misalnya apa aku undang ini, sesep aku dah kebagian. Kan saya sudah kebagian. Dia kata kalau diundang mereka, sebab apa akan aku diperintahkan, kalau mereka datang aku diperintahkan pasti nunjuk mereka dulu. Mudah-mudahan mungkin ini baca aku dapat bagian. Tapi bila ngomong, dia kata walam yakun min ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam budun, kecuali dah baca kalau sudah perintah Allah dan perintah Rasul harus laksanakan. Ini perintah Rasul. Perintah Rasul sama perintah Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Tak ada urusan, ini perintah. Biar modal mana jalankan. Fa'ataituhum, aku datangi mereka, kata Abu Hurairah. Dengan perut lapar, datang mereka. Fada'autuhum, aku undang mereka. Kalau undang, Nabi undang. Karena Nabi undang, ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Aku undang. Fa'aqbalu wasta'zanu, mereka datang, minta izin untuk masuk. Fa'izin lahum, kemudian diizinkan masuk. Jadi mereka izin dulu. Fa'azina lahum wa akhadhu majalisahum minal bait, hingga mereka duduklah di rumah. Qala ya Abahir, kemudian Nabi ngomong lagi, wah ya Abahir,
Qultu labbaik ya Rasulullah. Khus fatihim. Nampak ni? Nampak. Tunjuk mereka. Benda ni yang Abu Hurairah. Engkau tunjuk mereka dulu. Mereka dulu. Tunjuk mereka. Maka pada saat itu dikatakan fa khastul qadah. Aku ambil mangkuk tadi. Fa ja'altu utihi rajulun fasyarabu hatta yarwa. Aku tunjuk si kawong hingga kenyang dia. Lega. Sumaidu ilal qadah. Kemudian diberikan lagi kepada aku mangkuk tadi. Aku tunjuk yang lain juga. Fatihi ar-rajul wa yashrabu hatta yarwa. Sumaidu ilal qadah wa yashrabu hatta yarwa. Sumaidu ilal alayal qadah hatta intahatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku nunjuk, balik lagi nunjuk air lagi. Nunjuk minum sampai lega, balik lagi. Nunjuk lagi, ambil lah. Ya, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliling. Abu Hurairah belum minum ini. Keliling dulu. Wah. Pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad rawiyal qaum kulum, sudah mereka sudah lega galau. Mereka sudah minum galau. Fakhadal qadah wa wada'tu ala yadihi. Maka aku ambil mangkuk tadi, aku letakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum minum karena belum perintah Nabi. Walaupun lapar luar biasa, belum perintah Nabi, beliau tidak. Karena perintahkan Nabi nginjuk yang lain, sudah nginjuk galau. Habis kena galau, lega galau, kenyang, mangkuk belum minum. Dia letakkan di hadapan Nabi lagi. Maka ketika diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, panazur ilayya fatabassam. Nabi nyengok ke aku, senyum. Nabi saya senyum lagi Nabi. Oh, itu luar biasa. Abu Hurairah dapat 2 kali senyuman dalam cerita senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abahir, qultu labbaik ya Rasulullah. Abahir panggil Nabi lagi. Labbaik ya Rasulullah. Qala bagitu ana wa anta. Sekarang sisa tinggal aku dan engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa anta. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Ya, tinggal kita dulu. Masih ada tadi. Qala uqud. Maka kata Nabi, duduk. Fashrab, minumlah. Nabi katakan duduk, minumlah. Faqa'atu fasharibtu. Aku duduk, aku minum. Faqala ishrab. Fasharibtu. Minum lagi kata Nabi. Minum lagi. Famazal yakul ishrab. Nabi terus ngomong minum. Sampai dikatakan aku la walladzi ba'atsaka bil haq ma ajidu lahu maslakan. Sampai aku dikatakan, aku ngomong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan enggak, katanya, demi yang mengutus engkau, yaitu demi Allah, dikatakan mengutus engkau dengan kebenaran, aku dak katik lagi tempat dah, penuh dah. Minum tu terus lega sudah. Ni katanya fa'arini. Kemudian baru Nabi SAW sini ke, kata Nabi SAW. Fa'ataitu qadah, aku berikan kepada Nabi SAW mangkuk tadi. Fahamidallah. Nabi SAW ucap alhamdulillah. Wasamma, kemudian ucap bismillah. Wasyariba fadlah, dan Nabi minum sisanya. Nabi terakhir minum dalam wadah itu. Maka ini kisah luar biasa tentang mukjizat Nabi, tentang bagaimana perhatian Nabi dengan sahabat, bagaimana sahabat tu Abu Hurairah itu ada mendahulukan yang lain, dan bagaimana juga satu mangkuk itu minum gami-gami dengan satu wadah. Kalau kita mungkin jijian, wadah lain ini malam inilah, tidak, semangkuk itulah minum. Wong 70 lebih itu ahli suffah, 70 minum dengan Nabi terakhir. Ingat Nabi SAW, Nabi yang paling mulia terakhir. Minum itu sisa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan Nabi luar biasa. Nah, itulah di antara 10 mit tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami yang namanya lapar, dan bagaimana perhatian mereka dengan yang lain. Dalam keadaan lapar itu tidak kita rasakan lapar seperti mereka. Nabi Hurairah menceritakan kerana di situ ada ini ceritakan tentang Nabi. Nabi senyum. Oh, cerita ke Nabi mandang aku senyum. Oh, ini luar biasa, banggaan yang luar biasa. 2 kali pula dalam cerita senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang dengan kita, senyum untuk kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.